إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari bersama-sama kita semua bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, hidayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu syar'i. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang dia berjalan dan di atas jalan tersebut dia menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan langkahnya untuk masuk ke dalam surganya. Semoga kita semua dimudahkan langkah kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengadab hambanya selama hamba tersebut dia memiliki dua hal. Yang pertama, dia memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua dia memiliki rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dua hal yang apabila seorang hamba dia memiliki dua hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengadabnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa, Allah mengatakan, "Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengadab seorang hamba in syakartum, apabila dia bersyukur atas nikmat Allah, atas pemberian Allah, wa amantum, dan dia juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat syukur ini merupakan sifat yang terpenting di dalam kehidupan kita, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bagaimana mensifati para nabinya, para utusannya dengan sifat syukur. Ya, sebagaimana Allah mensifati sifat Nabi Nuh alaihissalam. Ya, di dalam surat Al-Isra ayat yang ketiga Allah mengatakan, "Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh, innahu kana 'abdan syakurah." Yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan keturunan Nabi Nuh alaihissalam, bahwasanya Nabi Nuh innahu kana 'abdan syakurah. Nabi Nuh ini merupakan hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah mensifati kekasihnya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam surat An-Nahl Allah mengatakan, "Syakiran li an'umi." Bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan seorang hamba yang bersyukur atas nikmat Allah. Wajtaba wa hadahu ila shiratal mustaqim. Ketika seorang hamba dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan petunjuk menuju shiratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada petunjuk yang lebih baik, yang lebih selamat daripada petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah menjelaskan segala sesuatu
yang bisa mendekatkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala, dan segala sesuatu yang bisa mendekatkan menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, segala sesuatu telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasul mengatakan, "Taraktukum ala mahajjatil baydha." Bahwasanya aku telah meninggalkan kalian di atas lembaran yang putih bersih. Lailuha kanahariha. Malamnya itu seperti siangnya. Ya, ini metode pengajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lailuha kanahariha. Malamnya itu seperti siangnya. La yazighu anha illa halik. Tidaklah seseorang yang dia keluar dari jalurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali dia akan binasa. Segala aspek kehidupan, ya, kita harus mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau merupakan sebaik-baik contoh. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu mengatakan di dalam surat Al-Ahzab, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Bahwasanya di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada uswatun hasanah, contoh yang baik, baik laki-laki maupun perempuan, bahkan jin. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi semesta alam. Semuanya mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Bagi mereka yang berharap bertemu dengan Allah dan bertemuan dengan hari akhir. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak tidur? Rasulullah ini selalu mengingat akan kematian. Ya, selalu mengingat akan kematian. Sehingga Rasul mengatakan, "Kafa bil mauti wa'idan." Cukuplah kematian itu sebagai nasihat bagi kalian. Kalau apabila kematian ini tidak bisa melunakkan hati kita, tidak bisa menguncurkan air mata kita, ini menunjukkan bahwasanya hati seorang hamba itu dalam keadaan sakit atau bahkan dalam keadaan keras. Karena Rasul mengatakan, "Kafa bil mauti wa'idan." Maka cukuplah kematian itu sebagai nasihat bagi seorang hamba. Kita ingin mencari nasihat, kita melihat kematian. Ya, kita melihat kematian, kita ingat akan kematian. Sehingga dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat." Perbanyaklah atas kalian untuk mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Ya. Memutus kenikmatan adalah kematian. Kita diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak ingat akan kematian. Aktsiru min dzikri hadimil ladzat. Ya, perbanyaklah atas kalian untuk mengingat kematian. Sehingga para salaf dahulu, ya, mereka itu bahkan membawa kain kafan di dalam kendaraannya. Ya, contohnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Di atas kendaraannya, di atas tunggakannya, dia membawa kain kafan. Ini menunjukkan bahwasanya para salaf dahulu mereka banyak mengingat atas kematian. Bahkan di antara mereka ada kalau memang dalam keadaan hatinya lagi keras, ya, mungkin banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai dari mengingat Allah, maka dia itu menggali sebuah lubang, ya, dia menggali sebuah lubang dan dia memasukkan dirinya ke dalam lubang tersebut. Agar ingat dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tidur, beliau membaca, "Bismika Rabbi wa tu'addu jambi." Ya Allah, dengan menyebut namamu aku telah meletakkan lambungku. Wa bika arfa'u. Wa in amsakta nafsi farhamha. Apabila engkau menahan ruhku, maka rahmatilah dia. Ya, apabila Allah tidak mengembalikan kembali ruhnya ke dalam jasadnya, maka rahmatilah. Ya, wa in arsaltaha fahfadhuha. Dan apabila engkau kembalikan kembali ruhnya ke dalam jasadnya, maka jagalah dia. Bima tahfadhu bihi ibadakas salihin. Sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang saleh. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau tidur. Dan juga beliau mengatakan, "Allahumma innaka
khalaqta nafsi. Ya Allah, bahwasanya Engkau telah menciptakan diriku. Wa anta tawaffaha. Dan Engkaulah yang juga akan mewafatkannya. Ya, ini kalau sebelum tidur kita sebaiknya membaca zikir ini. Ya, Allahumma innaka khalaqta nafsi wa anta tawaffaha. Laka mamatuha wa mahyaha. Ya, bahwasanya kematian dan kehidupan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kehidupan dan kematian itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang bisa mencampuri urusan Allah dalam urusan kematian dan urusan kehidupan. Ya, Allah menghidupkan seorang hamba, dia hidup di atas muka bumi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang dia wafat, dia meninggalkan dunia, itu juga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Laka mamatuha wa mahyaha. In ahyaitaha fahfadha. Apabila engkau menghidupkan aku kembali, ya ketika aku tidur, fahfadha, maka jagalah ruh tersebut. Wa in amattaha faghfir laha. Dan apabila engkau mewafatkannya, maka ampunilah dia. Ya, wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya Allah, bahwasanya aku memohon al-afiyah, yaitu keselamatan. Minta keselamatan di dunia dan minta keselamatan di akhirat. Karena seorang ketika dia tidur, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Bisa jadi dia akan wafat ya pada esok harinya, atau mungkin dia akan kembali dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya seorang hamba dia betul-betul pasrah dan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahwasanya kematian, ya, kematian ini pasti akan didapati oleh setiap orang yang bernyawa. Siapa saja. Orang yang terhebat Fir'aun laknatullahu alaihi, yang dia menyangka bahwasanya dia akan hidup ya beratus-ratus tahun lamanya, dia merasa akan kekal, maka dia pun juga akan mati. Dan Qarun yang dia memiliki harta, ya, dia juga akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah. Apabila ada seseorang yang akan diberikan kekekalan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang kekal kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang wajib kekal siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umurnya berapa? Berapa umurnya Rasulullah? 63 tahun. Ya, 63 tahun. Sehingga Rasul mengatakan, "Inna umra ummati baina 60 wa 70." Bahwasanya umurnya umatku itu antara 60 dan 70. Ya, umurnya umatku antara 60 dan 70. Wa qalilun man yajuzu dzalik. Ya, dan sangat sedikit sekali yang lebih daripada 70. Jadi seorang ketika dia sudah berumur 40, ya, dia sudah berumur 40, maka ini sudah saatnya dia untuk bersiap-siap menghadapi kematian. Sebagaimana Allah mengatakan, walamma balagha 40 sana. Ketika dia sudah sampai pada umur 40 tahun, dia minta ampunan kepada Allah dan bersyukur atas nikmat Allah. Dan minta agar dia diberikan rizki berupa amal saleh. Dan dia minta akan diwafatkan bersama orang-orang yang saleh. Ya, ketika dia berumur 40 tahun. Jadi setiap nyawa pasti dia akan mati. Sehingga Allah mengatakan di dalam surah Al-Anbiya, afa immitta fahumul khalidun. Wahai Muhammad, apabila engkau mati, afahumul khalidun, apakah mereka itu akan kekal? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas, setiap yang bergerak, maka dia pasti akan merasakan kematian. Cepat atau lambat, mau tidak mau, dia pasti akan merasakan kematian. Dalam surat An-Nisa Allah mengatakan, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, pasti kalian akan merasakan kematian. Meskipun kalian berada di benteng yang besar, ya, benteng yang besar, yang kokoh, yang dia berusaha menghindari akan kematian,
pasti kematian itu akan menjemputnya. Ya, pasti kematian akan menjemputnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Sebelum kematian, ini ada yang dinamakan sebagai sakarat. Ya, sakaratul maut. Wa inna lil mauti la sakarat. Bahwasanya setiap kematian itu ada sakaratnya. Perpisahan antara jasad dan ruh. Ya, kita ini terdiri dari jasad dan terdiri dari ruh. Tidak ada yang mengetahui bagaimana bentuknya ruh. Ya, di mana bentuknya ruh itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ya orang-orang Quraisy bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ruh, wa yas'alunaka 'anir ruh. Ya, dalam surat Al-Isra Allah mengatakan, wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang ruh. Qulir ruh min amri rabbi. Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya ruh itu urusannya Allah secara mutlak. Ya, ruh ini urusannya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian itu diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya sedikit. Urusan ruh urusannya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita dapat melihat jasad kita, tetapi tidak bisa melihat ruh kita. Ketika seorang dia tidak memiliki ruh, maka jasadnya akan seperti bangkai, tidak bermanfaat sama sekali. Ya, ini pentingnya ruh. Ya, pentingnya ruh. Sehingga ketika seseorang merasakan sakaratul maut, itu perpindahan, berpisahnya antara jasad dan ruh. Ya, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wa innalil mauti la sakarat. Setiap kematian itu pasti ada sakaratnya. Ya, sakitnya seseorang ketika ruhnya dipisahkan oleh jasadnya. Sehingga Ibnu Abi Ad-Dunya rahimahullah meriwayatkan dari Syaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, kematian adalah kengerian yang paling dahsyat di dunia dan di akhirat bagi orang yang beriman. Kematian lebih menyakitkan dari goresan gergaji, ya, lebih menyakitkan dari goresan gergaji dan sayatan gunting dan panasnya air mendidih di bejana. Seandainya ada mayat yang dibangkitkan dan menceritakan kepada penduduk dunia tentang sakitnya kematian, niscaya penghuni dunia dia tidak akan nyaman dengan hidupnya dan tidak nyenyak dalam tidurnya. Ya, kalau ada orang yang mati yang dia bisa menceritakan, ya sayangnya tidak ada yang bisa menceritakan kecuali yang telah diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu pun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti insyaallah akan saya sampaikan bagaimana proses ya pencabutan ruh orang yang beriman kepada Allah dan proses pencabutan ruh kepada orang yang zalim ataupun yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang menegaskan terjadinya proses sakaratul maut yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Qaf ayat yang ke-19, ya Allah mengatakan wa ja'at sakratul maut bil haqq. Ya, bahwasanya sakaratul maut itu akan datang dengan benar dan dengan pasti. Ya, wa ja'at sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Itulah yang dahulu kalian selalu lari daripadanya. Ya, ada seorang yang dia berusaha lari daripada sakaratul maut. Terkadang kita melihat orang yang dia dalam keadaan wafat, ya seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Ya, seakan-akan tidak terjadi apa-apa ketika ruhnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah dia sakaratul maut. Sehingga para syaitan, ya syaitan itu mengumpulkan bala tentaranya semuanya. Ya, ketika ada seorang yang dia datang sakaratul maut, maka dia akan mengutus bala tentara semuanya, karena saat itulah ya keputusan yang paling memastikan entah seorang dia termasuk ahli nar atau dia termasuk ahli jannah. Ini keputusan bagi para syaitan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika sakaratul maut, para syaitan berkumpul untuk menyesatkan manusia agar dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, syaitan ini ada al-jin minan nas. Ada dari golongan jin dan ada dari golongan manusia. Sebagaimana paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Abu Talib.
ketika datang sakaratul maut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ammi, kul kalimah la ilaha illallah kalimatun uhajju laka indallah." Ya ammi, wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, yang kalimat tersebut aku jadikan bukti, hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi teman-temannya seperti Abu Lahab, Abu Jahal mengatakan, "Atarghab an millati Abdul Muttalib?" Apakah engkau membenci agamanya Abdul Muttalib? Ya, sehingga Abu Thalib mengatakan, "La, bal ala millati Abdul Muttalib." Tidak, saya akan mati wafat di atas agamanya Abdul Muttalib. Ya, dia mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun membantu dakwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia mati di dalam kekufuran. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memintakan ampun kepada Allah, maka dilarang oleh Allah. Ya, karena dia mati dalam keadaan kekufuran, kafir. Maka dia minta kepada Allah agar diberikan keringanan ketika berada di dalam api neraka. Maka keringanan tersebut ketika seorang dia menggunakan terompah dari api neraka dan otaknya mendidih. Ya, ini azab yang paling ringan di dalam api neraka. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan juga Allah mengatakan di dalam surat Al-Qiyamah, ya, surat Al-Qiyamah ayat yang ke-26 sampai yang ke-29. Ya, Al-Qiyamah ayat yang ke-26 sampai yang ke-29. Kalla idza balagatit taraqi. Tidaklah ketika nyawa seseorang sampai di kerongkongannya. Ya, at-taraqi ini tulang-tulang yang berada di sekitar leher. Ya, bisa dikatakan sebagai kerongkongan. Idza balagat at-taraqi. Ketika ruh seseorang dia sampai di taraqi, ya, sampai di kerongkongannya. Wa qila man, maka akan dikatakan kepadanya raq. Raq ini yaitu artinya ruqyah. Siapa yang bisa menyembuhkannya? Siapa yang bisa mengembalikan ruhnya ke dalam jasadnya sehingga dia kembali hidup? Ya, ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq, dan dia meyakini bahwasanya ini merupakan hari perpisahan dia dengan dunia. Ya, wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saq bis-saq, maka betis yang kanan menempel dengan betis yang kiri. Wal taffatis saq bis-saq ila rabbika yauma idinin masaq, maka pada hari ini mereka akan dikembalikan pulang menuju Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain Allah mengatakan dalam akhir surah Al-Waqiah, kalla idza balagatil hulqum, ketika ruh itu sampai di hulqum. Ya, bisa dikatakan taraqi, bisa dikatakan hulqum. Kalla idza balagatil hulqum wa antum hina idin tanzurun, dan pada hari itu kalian melihatnya. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Ya, padahal pada saat itu kami melihat kalian dan kami lebih dekat daripada kalian. Allah lebih dekat daripada urat nadi kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, tetapi kalian tidak melihatnya. Falaula in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Apabila kalian tidak percaya, maka kembalikan roh tersebut. Ya, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala siapapun di atas muka bumi ini untuk mengembalikan rohnya. Tarji'unaha, ya, kembalikan pulang rohnya. In kuntum shadiqin, apabila kalian orang yang benar. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan bahwasanya sakaratul maut itu hal yang pasti. Kematian itu merupakan hal yang pasti. Dan semua itu ada prosesnya. Ya, semua ada prosesnya bagaimana berpisahnya antara jasad dan ruh. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara dalil yang menjelaskan tentang sakaratul maut dalam hadisnya dari Imam Bukhari radhiyallahu taala anhu, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ia bercerita bagaimana ajal itu menjemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana baina yadayhi raqwatun." Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sampingnya ada
satu bejana yang berisikan air, ya, raqwatun minal ma'. Faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma'. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan tangannya masuk ke dalam bejana tersebut. Fayamsahu bihima. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuh wajahnya dengan kedua tangannya dengan air tersebut. Wa yaqul, dan beliau mengatakan la ilaha illallah, ya, la ilaha illallah, tidak ada zat yang diibadai dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi usahakan setiap dari kita sebelum wafat untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kita wasiatkan kepada keluarga kita atau karib kerabat kita atau sahabat kita, sebelum saya wafat, kalau saya sulit mengucapkan kalimat la ilaha illallah, talkinkan saya. Usahakan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena Rasul mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang pada akhir hidupnya, pada saat sakaratul maut, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, dia pasti dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul mengatakan la ilaha illallah wa inna lil mauti lasakarat. Bahwasanya setiap kematian itu ada sakaratnya. Wa inna lil mauti lasakarat. Fayaqul, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya, dia mengucapkan la ilaha illallah wa inna lil mauti lasakarat ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la. Ya, bahwasanya akan kembali menuju ar-rafiqil a'la, dialah Allah Subhanahu wa taala. Akan kembali menuju ar-rafiqul a'la, dialah Allah Subhanahu wa taala. Ya, hatta qubidha wa malat, sampai ruhnya dicabut oleh malaikat maut, wa malat, dan tangannya itu menjadi melemas. Ya, tangannya menjadi melemas. Kemudian diceritakan juga dari Anas radhiyallahu taala anhu, qala lamma thaqulan nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin memburu, ya, jadi kematiannya terkadang berjalan, ya, dan ketika keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin memburu, ja'ala yataghasya faqalat Fatimah alaiha salam al yawma rabb abah. Ya, maka Fatimah radhiyallahu taala anha ini mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Fatimah mengatakan, alangkah beratnya penderitaanmu wahai abi. Ya, betapa beratnya penderitaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat bagaimana sirah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini penuh dengan penderitaan. Ya, penuh dengan penderitaan. Bahkan ketika sakaratul maut, sehingga Fatimah mengatakan, ya, betapa berat penderitaanmu wahai ayahku. Maka Rasul mengatakan, faqala laha laisa ala abik karbun ba'd. Ya, lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ketenangan kepada anaknya, laisa ala abik karbun ba'd, yaitu tidak ada penderitaan atas ayahmu setelah hari ini. Ini hari terakhir. Ya, hari terakhir penderitaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang dunia ini sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia ini penderitaan, penjara bagi orang yang beriman, dan surga bagi orang-orang kafir. Ya, ketika seorang dia merasakan kenikmatan yang besar di dunia, dia khawatir kenikmatannya akan berkurang ketika di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW ketika wafat, maka membisikkan di dua telinga Fatimah radhiyallahu anha. Karena Fatimah ini anak kesayangan Nabi Muhammad SAW. Bahkan Rasulullah tidak rela ketika Fatimah dimandu oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka ketika menjelang wafatnya Nabi Muhammad SAW, maka Rasul membisikkan ke telinga kanan Fatimah yang menyebabkan Fatimah tersenyum. Ya, Fatimah tersenyum. Dan ketika dibisikkan ke telinga sebelah kiri, maka menyebabkan Fatimah menangis. Di sebelah kanan Rasulullah SAW mengatakan bahwasannya manusia pertama dari Ahlul Bait yang akan menyusul Nabi Muhammad SAW adalah Fatimah.
Ya, setelah Rasulullah SAW meninggal 6 bulan setelahnya, maka Fatimah menjemput, menyusul Nabi Muhammad SAW, ayahnya. Dan di sebelah kiri Rasulullah SAW membisikkan bahwasanya setelah ini aku akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah ini aku akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mengguncang penduduk kota Madinah. Ya, mengguncang penduduk kota Madinah. Bahkan seluruh para sahabat Nabi Muhammad SAW ketika jasadnya dicabut oleh rohnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka datanglah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Maka Umar bin Khattab mengatakan, barang siapa yang mengatakan Muhammad telah meninggal, maka aku akan memenggal lehernya. Ya, dipenggal lehernya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Karena dia tidak, karena ya beratnya untuk percaya bahwa Rasulullah SAW dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka Abu Bakar mengatakan, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul." Bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seperti halnya rasul-rasul sebelumnya. Dia juga akan mati. Dia juga akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti dia akan merasakan kematian. Man kana ya'budu Muhammadin fa inna Muhammad qad mat. Barang siapa yang dia menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya Muhammad telah meninggal. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa yang dia menyembah Allah, bahwasanya Allah itu maha hidup yang tidak akan pernah mati. Ini perbedaan kehidupan manusia dengan kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kehidupan kita dahulu tidak ada. Ya, dahulu kita tidak ada. Kemudian kita dengan air mani, ya, dengan segumpal daging kita menjadi ada. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kun fayakun. Ya, sekarang kita ada. Dan kelak kita tidak ada. Dan kelak kita akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Taha Allah mengatakan, "Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra." Dari tanah kami ciptakan kalian, dan dari tanah pula kami akan bangkitkan kalian, dan dari tanah pula kami akan kembalikan kalian. Ya, ini kita diciptakan dari tanah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala huwal awwalu falaysa qablahu syai'. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang paling pertama dan tidak ada sebelum Allah Subhanahu wa taala. Dari dulu Allah ada dan juga pasti akan tetap ada. Ini kehidupannya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal akhiru falaysa ba'dahu syai'. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha akhir, yang paling akhir, tidak ada setelah Allah Subhanahu wa taala. Ketika seluruh manusia diwafatkan oleh Allah, bahkan malaikat maut dia mencabut nyawanya sendiri, ya, sehingga tidak ada lagi yang hidup di atas muka bumi dan di atas langit kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, limanil mulkul yaum. Milik siapakah kerajaan pada hari ini? Lillahil wahid al-qahhar. Kerajaan ini milik Allah yang maha kuasa dan yang maha esa. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Proses Allah mencabut ruh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Bara bin Azim radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kunna fi janazah fi Baqi' al-Harqat." Dahulu kami bersama jenazah di pemakaman Baqi' di kota Madinah. Baqi' al-Harqat. Fa'atana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjumpai kami. Kumpulan para sahabat. Ini Bara bin Azim bercerita, setelah mengubur jenazah, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang menghampiri perkumpulan para sahabat. Ya, fa'atana an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqa'ada wa qa'adna haulah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dan kami pun duduk di sekitar
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kehidupan para sahabat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya suka mendapatkan nasihat dari Nabi. Ya suka mendapatkan cerita-cerita yang bisa menguatkan hati mereka, menguatkan iman mereka, menguatkan takwa mereka, dan menambah keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menambah keyakinan mereka kepada negeri akhirat. Ya. Ka'anna 'ala ru'usina at-tayr wa huwa yulhidu lahu. Seakan-akan di atas kepala yang para sahabat ini ada burung. Jadi mereka itu para sahabat kalau melihat Nabi Muhammad SAW bercerita, ya, memberikan nasihat, itu mereka itu diam. Ya, memperhatikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bahkan mereka hafal dari apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW sehingga sampai kepada kita. Ya, faka'anna 'ala ru'usihim at-tayr. Seakan-akan di atas kepala mereka itu ada burung. Faqala, maka Rasul mengatakan, innal 'abdal mu'min idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbalin minal akhirah. Bahwasanya seorang hamba yang beriman kepada Allah ketika datang waktunya untuk berpisah dengan dunia dan menuju akhirat, ya, antusias menuju akhirat, iqbalil akhirah, nazala ilaihi malaikatu minas sama. Maka akan datang kepadanya malaikat dari langit. Bidul wujuh, itu wajah yang putih, wajah yang bersinar. Ka'anna wujuhum asyams, seakan-akan wajah mereka itu seperti cerahnya matahari di siang hari. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah, bersama para malaikat itu membawa kafan dari kafan-kafan surga, ya, akfan min jannah, wa hanut min hanutil jannah, dan juga membawa minyak wangi yang berasal dari surga. Kafan dari surga, minyak wangi yang berasal dari surga. Hanut min hanutil jannah, hatta yajlisu minhu muddal basar, sampai malaikat itu duduk di sampingnya sejauh mata memandang. Ya, hatta yajlisu minhu maddal basar. Thumma yaji'u malakatul maut, kemudian datang di sampingnya malaikat al-maut. Hatta yajlisu inda ra'sihi, sampai malaikat maut itu berdiri di samping kepalanya. Yajlisu inda ra'sihi. Fayaqul, maka dia mengatakan, ayyatuhan nafsu tayyibah, wahai jiwa yang baik. Ya ayyuhatuhan nafsu mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini jiwa yang tenang. Pentingnya jiwa yang tenang, pentingnya jiwa yang baik. Ya ayyuhatuhan nafsu at-tayyibah, ukhruji ila maghfiratin minallah wa ridwan. Keluarlah engkau, pergilah engkau menuju ampunan Allah dan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan pulang menuju ampunan Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Qala fatakhruju tasilu kama tasilu qatrah. Maka nyawanya, ruhnya itu keluar sebagaimana air yang menetes dengan mudah, air yang mengalir. Qatratun ka qatratil ma. Fayakhudhuha, maka malaikat maut itu mengambil ruhnya. Fayakhudhuha. Fa idza akhadaha lam yada'uha fi yadihi tarfat 'ain. Maka ketika malaikat maut itu dia mengambil ruhnya, maka dia tidak akan mendiamkannya sekejap mata memandang. Ya. Sekejap mata dia tidak akan meninggalkannya, dibawa langsung ke atas langit. Fayakhudhuha fayaj'aluha fi dalikal kafan wa fi dalikal hanut. Maka ruhnya tersebut dimasukkan ke dalam kafan yang berasal dari surga dan juga diberikan wewangian yang berasal dari surga. Fayakhruju minha ka'atyabin nafhatin misk wujidat ala wajhil ard. Ya, ketika ruh itu diangkat ke atas langit, maka akan tercium, ya, dari jasadnya bau yang sangat wangi yang tidak akan pernah terdapat di atas muka bumi. Ya, bau yang sangat wangi keluar dari nafsut thayyibah. Itu jiwa yang baik. Sedangkan jiwa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, orang yang kafir, wa innal 'abdal kafir, sedangkan hamba yang dia kufur kepada Allah, idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbali minal akhirah, ketika dia
terputus dari dunia dan menuju akhirat, nazala ilaihi minas sama' malaikatun saudul wujuh. Akan turun kepadanya malaikat yang dia hitam pekat. Ya, malaikat yang hitam pekat. Ma'ahum masuh fayajlisuna minhu maddal basar. Ya. Kemudian malaikat itu duduk di sampingnya sejauh mata memandang. Tsumma yaji'u malaikul maut. Kemudian datang malaikat maut hatta yajlisu 'inda ra'sihi. Sampai malaikat itu duduk di samping kepalanya. Fayaqul ayyatuhan nafsul khabithah. Wahai jiwa yang buruk. Ya, wahai jiwa yang buruk, ukhruji ila sakhtim minallahi wa ghadab. Maka pergilah engkau menuju kemurkaan Allah dan menuju kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ila sakhtim minallahi wa ghadab. Fataftariqu fi jasadihi. Maka rohnya itu terpecah-pecah di jasadnya. Fayantazi'uha kama yanzi'us sufut min sufil mablul. Maka malaikat itu mencabut rohnya sebagaimana dia mencabut besi, ya, dari kain wol yang basah. Ya, dipaksa. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am, Allah mengatakan, "Walau tara idzidz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum." Ya, ketika orang-orang yang zalim dia dalam keadaan sakaratul maut, maka malaikat itu memukul wajahnya, memukul badannya dengan keras. Akhriju anfusakum, keluarlah ruh itu dari jasadnya, dipaksa oleh malaikat untuk keluar dari jasadnya. Ya. Ya ayyuhan nafsul khabithah. Ya, ketika itu nyawa itu diangkat oleh para malaikat hatta yaj'aluha fi tilkal masuh wa yakhriju minha ka'antatir rihil khabithah. Sampai keluar dari jasadnya itu bau yang sangat kotor. Ya, sebagaimana bangkai yang ada di atas muka bumi. Bahkan ketika dibawa ke atas langit, maka pintu langit itu ditutup. Ya, pintu langit ditutup dan dibiarkan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam tanah yang paling dasar. Ya, dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika di alam kubur, maka dikatakan kepadanya, "Siapakah Tuhanmu?" Maka dia akan mengatakan, "Ha la adri." Saya tidak tahu siapa Tuhanku. Siapakah seseorang yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dia mengatakan, "Ha la adri." Ya, dia tidak mengetahuinya. Ketika dikatakan, "Apa agamamu?" Dia tidak mengetahuinya. Padahal ini pertanyaan yang sangat mudah. Ya, "Man rabbuk? Ma dinuk? Wa man nabiyyuk?" Ya, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu? Dia mengatakan tidak mengetahui. Maka datanglah seseorang yang berpakaian sangat hitam, wajah yang sangat hitam, dan bau yang sangat buruk. Maka dia mengatakan, "Ana amaluk." Saya ini adalah amalanmu. Maka saat itu dihimpit, kuburan itu dihimpit oleh Allah Subhanahu wa taala sampai tulang rusuknya itu hancur. Maka dia mengatakan, la taqumus sa'ah. Jangan sampai terjadi hari kiamat. Jangan sampai terjadi hari kiamat. Karena dia mengetahui ketika seorang dia mendapatkan azab kubur, maka setelahnya akan lebih berat. Fase setelahnya ini akan lebih berat. Sebagaimana ucapan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, ketika beliau diingatkan tentang surga, beliau tidak menangis. Diingatkan tentang neraka, beliau tidak menangis. Tetapi ketika diingatkan tentang azab kubur, maka Utsman itu menangis sampai tanah itu basah. Utsman, sahabat Nabi Muhammad SAW, menantu Rasulullah SAW, tanah itu basah. Maka dikatakan kepada para sahabat, "Ya Utsman, ma yubki?" Wahai Utsman, apa yang menyebabkan engkau menangis, wahai Utsman? Maka Utsman mengatakan, "Innal qabra awwal manazilil akhirah." Bahwasanya kuburan ini merupakan rumah pertama dari negeri akhirat. Kita berpindah, yang dahulu kita di alam arwah, kemudian masuk ke alam rahim, kemudian masuk di alam dunia, dan sekarang masuk di alam barzakh. Ya, 3 fase telah kita lalui. Alam arwah kita selesai, alam rahim kita selesai, sekarang kita alam dunia. Perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju alam barzakh. Ya, sampai di alam barzakh.
innal qabra awwal manazil al-akhirah. Bahwasanya kuburan ini merupakan rumah pertama dari negeri akhirat. Faman yanju minhu faman ba'dahu aisar min. Barang siapa yang selamat dari azab kubur, maka setelahnya akan lebih mudah. Wa man lam yanju faman ba'dahu ashaddu min. Dan barang siapa yang dia tidak selamat, maka setelahnya itu akan lebih berat. Ya, setelahnya akan lebih berat. Karena di azab kubur, seseorang yang telah ditetapkan sebagai penduduk neraka, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa melihatkan neraka sampai dibangkitkan hari kiamat. Ya, sampai dia dibangkitkan dan terjadi hari kiamat. Terus diperlihatkan neraka. Ya. Sehingga diperlihatkan neraka ini azab. Ya, diperlihatkan neraka ini azab. Sehingga Fir'aun laknatullah alaihi di alam kuburnya setiap hari makanannya pagi dilihatkan neraka, sore dilihatkan neraka. Ya. Yu'raduna alaihi ghuduwan wa 'ashiyya. An-naru yu'raduna alaihi ghuduwan wa 'ashiyya. Bahwasanya neraka itu diperlihatkan kepada Fir'aun pagi hari dan sore hari. Ini makanannya Fir'aun. Ya. Sedangkan orang yang saleh diperlihatkan sebagai taman dari taman-taman surga. Ya. Kuburannya itu taman dari taman-taman surga, bukan hufratun min hufarin nar, bukan lubang dari lubang-lubang neraka. Masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah. Kita ini diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersifat cerdas, menjadi mukmin yang cerdas. Siapakah mukmin yang cerdas? Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Itu mereka yang senantiasa mengintrospeksi dirinya, introspeksi diri. Ya, kita ini butuh waktu untuk introspeksi diri. Kita termasuk orang baik atau orang yang tidak baik. Kita termasuk orang yang banyak amal salehnya atau justru banyak maksiatnya kepada Allah. Dan juga harus menahan hawa nafsunya. Dana nafsahu. Ya, menahan hawa nafsu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang seseorang dia bisa menahan hawa nafsunya dan takut akan kedudukan Allah Subhanahu wa taala, maka surgalah menjadi tempat kembalinya. Ya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia senantiasa mempersiapkan hal-hal untuk menghadapi kematian, yaitu amal saleh. Tidak ada bekal yang lebih penting daripada bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekal terpenting yaitu bekal takwa kepada Allah. Sebagaimana Allah mengatakan, "Wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa." Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau masuk ke dalam makbarah, ya, masuk dalam makbarah, kita ini memang sekali-kali boleh kita ini masuk ke dalam kuburan untuk mengingat kematian. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat untuk menziarahi kubur. Karena mereka ya dahulu orang-orang jahiliyah ketika mereka masuk ke dalam kuburan, yang mereka lakukan sebuah kesyirikan. Ya, mereka justru minta kepada para mayit, mereka mengambil berkah di dalamnya. Maka ini sebuah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa menghapuskan seluruh amalan kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri." Dahulu aku melarang kalian untuk menziarahi kubur. Fal anfazuruha, maka saat ini ziarahilah kubur tersebut. Fa innaha tudzakirukumul akhirah, karena menziarahi kubur itu akan mengingatkan kalian tentang negeri akhirat, tentang kematian, sehingga seseorang dia tidak terlalu lalai ataupun terlalu mabuk dengan urusan dunia. Ya. Sehingga Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam makbarah bersama para sahabatnya. Maka Ali mengatakan, "Nahnu nukhbirukum antum au antum nukhbirukum anna." Kami yang akan memberikan kabar kepada kalian, ataukah kalian yang akan memberikan kabar kepada kami? Amal khabaru minna. Sedangkan kabar yang berasal dari kami, fal amwal qad iktasamat. Harta kalian telah dibagikan oleh ahli waris. Wal masakinul lati taskunuha qad sakanaha qaumun ghairukum. Maka tempat tinggal yang kalian tempat tinggali itu telah ditempati oleh orang-orang selain kalian, diberikan oleh ahli warisnya atau orang lain yang akan menempatinya. Wa zawjatil lati tuzawwijuha qad zawwajaha qaumun ghairakum. Sedangkan pasangan kalian yang kalian cintai, yang diharap-harapkan,
itu telah menikahi orang lain. Ya selesai. Kadang orang itu menangisi kita ketika kita meninggal mungkin sehari, nggak sampai sehari. Setelah itu kita dengan amal soleh kita, tidak ada yang peduli dengan kita, bahkan keluarga kita. Ya, mungkin kalau kita meninggalkan anak yang soleh, maka itulah yang bisa mendoakan kita selama kita berada di alam kubur. Al-walad salih yad'ulah. Anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kebaikan, ya ampunan untuk orang tuanya. Maka wal masakin allati taskunuha qasakana khairukum. Wallahi law annahum yaqulun, demi Allah, apabila para ahli kubur mereka itu bisa berbicara, bisa ngomong, laqalu, maka mereka akan mengatakan la nara zadan khairun minat taqwa. Tidaklah kami melihat bekal yang lebih penting daripada bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bekal yang lebih penting daripada bekal takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bekal yang paling utama yang kita bawa ketika di alam kubur dan kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salah seorang syair mengatakan, tazawwad minat taqwa. Berbekalah kalian terhadap ketakwaan. Fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri. Karena kalian tidak mengetahui, ya ketika malam datang, apakah kalian akan hidup sampai fajar datang? Wa kam min saqimin wa kam min sahih wa kam min saqimin mata min ghairi illatin. Ya, berapa banyak orang yang sehat, ya, yang dia mati tanpa ada alasan. Wa kam min saqimin 'asha tula min ad-dahri. Dan berapa banyak orang yang sakit justru dia diberikan waktu yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang sakit dia justru diberikan waktu yang panjang oleh Allah. Justru orang yang sehat tiba-tiba dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min fata amsa wa asbaha dahikan. Berapa banyak pemuda dan pemudi, ya, pagi harinya, sore harinya dia tertawa terbahak-bahak. Waqad nusijat akfanu wa huwa la yadri. Padahal kafannya telah ditenun, sedangkan dia tidak mengetahuinya. Ya, kafannya telah ditenun sedangkan dia tidak mengetahuinya. Ketika ada seorang laki-laki, dia masuk ke dalam rumahnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Faja'ala yuqallibu basarahu. Dia menjadikan matanya itu melihat ke dalam perabotan rumah tangganya. Ya, biasanya kita ini kalau masuk ke dalam rumah saudara kita melihat yang ada di dalamnya, entah itu dari perabotannya atau yang lainnya. Ini biasa. Ya, yuqallibu basarahu. Ya, dari perhiasannya atau yang lainnya. Kemudian orang ini mengatakan kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, aina mata'akum?" Ya, di mana perhiasanmu wahai Abu Dzar? Ya, perhiasannya, perabotanmu di mana wahai Abu Dzar? Abu Dzar ini rumahnya nggak ada perabotannya, nggak ada perhiasannya, rumah saja yang sangat kecil. Aina mata'akum? Ya, di mana perhiasanmu? Maka Abu Dzar mengatakan, lana baitun nuwajju ilaihi salihu mata'ina. Kami ini telah memiliki rumah yang kami menuju rumah tersebut dengan perhiasan terbaik kami. Itu amal saleh. Lana baitun, kami ini punya rumah. Ya, nuwajju ilaihi salihu mata'ina. Yang kita menuju rumah tersebut dengan amal saleh kita. Ya, dengan perhiasan terbaik kita. Maka orang mengatakan, "Ya Abu Dzar, ya Abu Dzar, inna laka min mata' ma dumta hahuna." Wahai Abu Dzar, bahwasannya engkau ini wajib memiliki perhiasan perabotan rumah tangga selama engkau hidup di dunia. Maka Abu Dzar mengatakan, "Inna sahibal manzil la yad'una fi." Bahwasanya pemilik rumah ini cepat atau lambat, mau tidak mau, dia pasti akan diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi SHM, surat hak milik tidak ada. Cepat atau lambat, sahibal manzil la yad'una fi. Kelak ya, cepat atau lambat dia pasti akan meninggalkan rumahnya. Kemudian Abu Dzar mengatakan, as-safrut tawil. Perjalanan menuju Allah ini perjalanan yang sangat panjang. Jalan sangat panjang. Wal amalu qalil. Sedangkan amalan kita ini amal yang sangat sedikit. Perjalanan panjang, amal yang sedikit. Kita kalau safar mau keluar kota, kita siapkan semuanya, pakaian kita, makanan kita, ya, kendaraan kita, semuanya kita siapkan.
sehingga kita tidak kehabisan ya bahan bakar di jalan, kita tidak kehabisan makanan di jalan, kita tidak kehabisan pakaian ketika di jalan. Kita siapkan semuanya. Ini perjalanan kita dari kota ke kota atau dari negara ke negara. Sekarang kita perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu qalil. Sedangkan bekal yang kita bawa bekal yang sangat sedikit. Wal mautu ya'ti baghtatan. Sedangkan kematian ini akan datang kepada seseorang secara tiba-tiba tanpa ada izin terlebih dahulu. La ya'tikum illa baghtah. Ya, tidak akan datang kepada kalian kecuali secara tiba-tiba. Oleh karena itulah masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita persiapkan amal saleh kita siapkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kelak kita akan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dibukakan lebar-lebar pintu langit oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibukakan lebar-lebar pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita masuk dalam surga Allah dengan rahmat dari Allah dan dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan kita akan bertemu bersama keluarga kita dan karib kerabat kita ketika soal dia dimasukkan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumarah. Maka orang-orang yang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan digiring masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Ketika dia sampai di hadapan pintu surga, ya di hadapan pintu surga, wa futihat abwabuha, maka pintu surga itu akan dibukakan lebar-lebar ya untuk penghuni surga. Wa qala lahum khazanatuha, maka para penjaga surga itu akan mengatakan salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Keselamatan atas kalian, kesejahteraan atas kalian, maka masuklah kalian ke dalam surga ini khalidin, kekal selama-lamanya, tidak ada kematian. Fadkhuluha khalidin. Maka orang yang dimasukkan surga oleh Allah, dia akan mengatakan qalu alhamdulillah alladzi sadaqana wa'dah. Dia mengatakan maha suci Allah, ya maha suci Allah, segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya. Alladzi sadaqana wa'dah wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha. Kami akan melakukan apa saja di dalam surga. Ma tashtahil anfus wa taladul a'yun, yang diinginkan jiwa, yang bisa menyedapkan mata. Ya, alladzi sadaqana wa'da wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha fa ni'ma ajrul 'amilin wa taral malaikata hafina min haulil arsy. Dan engkau akan melihat para malaikat itu berputar di samping arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa qudiya bainahum bil haqq, dan pada hari itu telah diberikan keputusan dengan benar. Ya, seseorang sudah masuk dalam surganya, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'id. Sebagian dimasukkan surganya oleh Allah, sebagian dimasukkan nerakanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qila, akan dikatakan kepadanya alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali meletakkan kakinya di surga, dia mengucapkan kalimat alhamdulillah. Dan ketika dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ya telah mendapatkan seluruh kenikmatan, dia mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusul rabbina bil haqq. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin itu yang bisa ana sampaikan. Mungkin ada pertanyaan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, tadi pada saat sakaratul maut, Ustaz, kita harus membaca la ilaha illallah. Apakah ada harus ambil berapa kali, dan apakah bisa dituliskan la ilaha illallah
Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Ibrahim, ya Allah berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu minkum, yuthabbitullahu alladhina amanu fid dunya wal akhirah. Ya, di dalam surat Ibrahim Allah mengatakan bahwasanya Allah menetapkan ucapan bersama orang yang beriman di dunia maupun di akhirat. Ya, di dunia dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika datang sakratul maut. Ya. Jadi sakratul maut di sini ucapan la ilaha illallah yaitu kalimat tauhid. Ya. Di sini Rasul tidak mengatakan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini berarti kalimat syahadatain. Ya, ketika seorang dia ingin masuk ke dalam Islam, maka wajib mengucapkan kalimat dua syahadat. Ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi ketika sakratul maut, maka cukup ya dia mengucapkan la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Tidak ada lanjutan wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Jadi orang yang dia terbiasa zikir kepada Allah, terbiasa melakukan amal saleh, maka dia akan diberikan ketetapan oleh Allah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tetapi orang yang dia banyak berbuat zalim, ya, atau tidak pernah, jarang berzikir kepada Allah, atau orang kafir, maka sulit baginya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, sekarang mungkin mudah kita mengucapkannya. Belum tentu ketika datang sakaratul maut kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, wallahu taala a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau bertanya mengenai tadi la ilaha illallah, Ustaz. Kalau ada yang sekarang di dalam rumah sakit juga, Ustaz, ya, kan sekarang nggak ada yang boleh masuk untuk menemani, untuk mentalkinkan itu, bukan untuk mentalkinkan itu, gimana ya, Ustaz, ya? Kan nggak ada yang boleh masuk, kecuali kalau memang itu yang biasa zikir, ya, Ustaz, ya. Ada nggak, Ustaz, memberitahu kita gimana caranya untuk apa ya? Atau mungkin memang kita harus berzikir terus, ya, Ustaz, ya, untuk membiasakan itu pada saat kematian itu menyebut kita bisa mengucapkan itu, atau memang hanya orang muslim aja, atau gimana, Ustaz? Masyaallah muslimin rahiman rahimakumullah. Pernah ada seorang sahabat yang dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat alayya." Wahai Rasulullah, bahwasanya syariat Islam ini sangat banyak sekali. Fa akhbirni bi syai'in atathabbat alaihi. Kabarkan kepada aku suatu amalan yang aku bisa berpegang teguh dengan amalan tersebut. Maksudnya apa? Bisa diamalkan di mana saja. Amalan yang mudah yang bisa diamalkan di mana saja. Yang itu sebagai pegangan dia di dalam memeluk agama Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazalu lisanuka radban bi dzikrillah. Senantiasa lisanmu ini basah di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Terus, ya, orang kalau sudah banyak ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, maka Allah akan ingat kepadanya. Ya, Allah akan ingat kepadanya. Dan terkadang seseorang itu dia banyak zikir kepada Allah sampai dia lupa kepada dirinya bahwasanya dia telah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah akan menyebutkan namanya. Tidak lagi dia menyebut nama Allah, bahkan Allah lah yang akan menyebut namanya karena banyaknya orang itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contohnya Khadijah binti Khuwailid. Ya, Khadijah binti Khuwailid. Khadijah ini ya salah satu istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Khadijah itu menyiapkan makanan untuk suaminya, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minuman dan juga makanan. Maka datanglah seseorang mengetuk pintu. Ketika dibuka pintunya, yaitu malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril ini mengatakan kepada Muhammad, "Ya Muhammad, aqri Khadijah as-salama minallah." Wahai Muhammad, sampaikanlah kepada Khadijah salam dari Allah Subhanahu wa taala. Allah titip salam kepada Khadijah. Ya. Wa basyirha bil jannah min khasabin wala nasab. Dan berikanlah kabar gembira kepada Khadijah berupa surga
bila khasabin wala nasab, yang telah dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mendapatkan kelelahan di dalamnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya, bertemu Khadijah, ya. Maka Khadijah meletakkan minuman dan makanannya di atas meja. Maka Rasul mengatakan, "Ya Khadijah, assalam minallah." Wahai Khadijah, engkau telah mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang akan dikatakan Khadijah? "Ya Rasulullah, ayassammanillahu laka bismi." Wahai Rasulullah, apakah Allah menyebutkan namaku kepadamu? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayassammanillahu laka bismi, disebutkan namanya Khadijah oleh Allah. Ya, maka Rasul mengatakan, "Na'am. Wa yubashshiruki bil jannati min khashabin wala nasab." Dan engkau telah diberikan kabar gembira berupa surga yang tidak ada kelelahan di dalamnya. Maka Khadijah mengatakan, "Allahumma antas salam." Mengangkat tangannya, ya, seraya mengatakan, "Allahumma antas salam wa minkas salam. Wahayna rabbana bis salam, tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram." Yang pertama kali mengucapkan Allahumma antas salam adalah Khadijah, yaitu mengucapkan salam kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan, "Fadkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun." Ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian. Kita ini kalau sudah ingat kepada Allah, Allah pasti akan ingat kepada kita, tidak akan pernah lupa. Apalagi ketika datang sakratul maut. Ini penentuan. Ya, fadkuruni adzkurkum. Ingatlah kalian kepada Allah, maka aku akan ingat kepada kalian. Ini janji Allah. Tapi kalau kita sudah lupa kepada Allah, maka Allah pun juga akan lupa kepada kita. Ya, dan kelak pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang buta. Mengapa dia buta? Karena ketika datang ayat Allah, ya, falidzalika ayatuna falasitaha fadzalikal yauma tunsa. Ketika datang peringatan Allah, datang ayat-ayat Allah, engkau melupakan peringatan Allah, dan pada hari ini engkau akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika saat sekarang ini, ya, dalam keadaan Covid seperti ini, ada seorang yang dia dalam keadaan mungkin sudah sakratul maut, dia butuh orang-orang yang bisa mentalkinkannya, yang bisa mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berikan nasihat saja kepada, ya, pasiennya untuk terus mengucapkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala terus. Ya, terus setiap kali dia mengucapkan la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Karena tidak tahu di waktu mana dia akan dicabut oleh Allah. Dan mungkin kita bisa titipkan pesan kepada dokternya, ya, atau kepada susternya untuk terus diingatkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala terus, untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan juga kita doakan dia agar dia diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Kita doakan, ya, agar dia diberikan ketetapan oleh Allah bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena mungkin keadaan seperti ini, maka masuklah firman Allah, wattaqullah mastata'tum. Ya, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sekarang ini kan banyak kita jumpai kadang orang sakit awalnya tuh biasa-biasa aja, terus tiba-tiba dia nggak bisa bicara gitu kan, entah itu stroke atau tiba-tiba akhirnya datanglah sakaratul maut. Apakah la ilaha illallah itu diucapkan itu secara, maksudnya lisan bibirnya dia juga keluar suaranya, apa dia pun kita kan biasanya sebagai keluarga kan khawatir juga ya. Berarti la ilaha illallah itu bisa di dalam hatinya si yang mau meninggal itu, apa harus diucapkan atau gimana Ustaz? Terima kasih. Masyaallah muslimin rahiman rahimakumullah. Ketika datang sakratul maut, ya, datang sakratul maut, maka pasti turun malaikat yang telah disebutkan dari hadis Bara' bin Azim radhiyallahu ta'ala. Maka Allah menceritakan dalam surat Al-Fussilat, innal ladzina qalu rabbunallah. Orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, la ilaha illallah, masuk ke dalam la ilaha illallah. Innal ladzina qalu ini berarti berucap. Ya, qalu ini berarti menggunakan lisannya. Ya, qalu berbicara dengan lisannya. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Kemudian dia istiqamah. Ya, istiqamah ini penting.
Ya, kita melakukan amalan sedikit tapi istiqamah sampai ajal menjemput. Ya innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka akan diturunkan kepadanya malaikat. Ya. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Apa yang disampaikan malaikat? Alla takhafu wa la tahzanu. Ya, alla takhafu, jangan engkau takut. Ya, alla takhafu wa la tahzanu. Terkadang orang ketika meninggal, ya si mayit ini mengkhawatirkan siapa? Keluarganya. Ya, bagaimana hartanya, bagaimana keluarganya, bagaimana kehidupan ya ahli warisnya. Itu yang dia khawatirkan. Maka itu telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan engkau takut dan jangan engkau sedih. Ya, telah diberikan. Kalau takut berarti lawan katanya apa? Takut lawan katanya aman. Ya, wala tahzanu, jangan bersedih. Lawan katanya sedih apa? Kesenangan. Dia mendapatkan jaminan keamanan dari Allah di dunia maupun di akhirat. Dan dia juga mendapatkan jaminan kesenangan dari Allah SWT di dunia dan di akhirat. Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan kami akan memberikan kabar gembira kepada engkau berupa surga yang dahulu engkau telah dijanjikan. Jadi orang ketika datang sakratul maut maka dilihatkan filmnya. Ya, dilihatkan film-filmnya. Kalau dia orang yang baik, maka dia akan dilihatkan amal salehnya, dia akan dilihatkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita melihat orang yang ketika sakratul maut ada yang matanya sampai naik ke atas. Dia terbelalak. Ada yang demikian. Dan ini benar. Ya, dia diperlihatkan neraka dan juga amal buruknya, kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang kita melihat ada orang yang ketika sakratul maut justru dia tersenyum, ya, karena diperlihatkan amal solehnya dan dilihatkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya. Karena dia beriman kepada Allah, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia istiqamah ketika di dunia. Ya, tsumma istaqamu, maka akan turun malaikat dan mengatakan la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi di sini mengucapkan qaul la ilaha illallah. Rasul mengatakan man akhir kalamihi, akhir ucapannya. Ya, ucapannya tidak bisa di hati. Ya, karena yang menentukan lisan, bergerak atau tidak lisannya. Ya, la ilaha illallah. Ya, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dia mengucapkan hatinya atau yang lainnya, tidak bisa. Itu masuk ke dalam kategori iman. Ya, iman la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah kita ucapkan dengan lisan, kita yakini dalam hati kita dan kita aplikasikan dalam amal saleh. Bisa berkurang dengan bermaksiat kepada Allah dan bisa bertambah ketika melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham tum? Wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu lalu ada seorang artis yang mengatakan bahwa saya lebih baik di neraka bersama artis-artis barat. Saya tidak perlu disebut nama artisnya. Yang menurut saya itu suatu jahil perokok atau bodoh yang kuadrat ya Ustaz ya. Nah, untuk selanjutnya pertanyaan saya ini apakah termasuk kategori kafir sudah atau masih muslim? Itu saja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang sahabat, dia datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat? Ya, Rasulullah tidak mengetahui kapan terjadi hari kiamat. Bahkan malaikat terdekat yaitu malaikat Jibril alaihissalam, pemimpin para malaikat, tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Mata sa'ah. Maka Rasulullah SAW kembali bertanya. Ya, tidak langsung memberikan jawabannya, tetapi Rasul mengatakan, madza adatta laha? Apa yang telah engkau siapkan? Ya, apa yang telah engkau siapkan? Maka para sahabat ini mengatakan, ini uhibbullah wa rasulah. Aku ini mencintai Allah dan Rasulnya. Aku siapkan hanya cinta Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul mengatakan, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Ya, seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Ketika dia mencintai orang saleh,
ya, dia mencintai para syuhada, dia mencintai as-siddiqin, dia mencintai para nabi, maka dia akan dikumpulkan bersama orang-orang tersebut. Sehingga Allah SWT mengatakan, orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim wa may yuti'illah wa rasulah. Barang siapa yang dia taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Ya, orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, maka kelak dia akan dikumpulkan bersama para siddiqin, orang yang benar di dalam ucapannya, dalam keimanannya, dan orang yang saleh, ya, dan orang yang mati dalam keadaan syahid, dan dikumpulkan bersama para nabi. Ulaika humur rafiqah, mereka itulah sebaik-baik teman, ya, ketika dikumpulkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada seorang yang dia berharap, cita-citanya berkumpul bersama para artis, apalagi masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, nas'alullah as-salamul afiyah, ya, maka kita berlindung kepada Allah dari ucapan tersebut. Dan apabila dia mengucapkannya, ya, dia mengucapkannya dalam keadaan sadar dan dalam keadaan berilmu dan juga dalam keadaan tidak terpaksa, maka dia bisa jatuh di dalam kekufuran. Seseorang bisa masuk ke dalam Islam karena ucapan, ya, dia mengucapkan kalimat yang dahulunya dia kafir, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka dia masuk ke dalam Islam dan dihidupkan cahaya dalam hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang juga bisa kufur, keluar dari agama Islam karena ucapannya. Ya, ketika dia tidak lagi, ya, melaksanakan sholat karena dia tidak percaya bahwasanya sholat itu wajib. Saya tidak percaya sholat itu wajib. Maka ini bisa menyebabkan dia keluar dari agama Islam. Tapi jangan sampai kita mengatakan kepadanya ya kafir, wahai orang kafir, ya, karena ini masuk ke dalam vonis, ya, karena vonis ini bukan hak kita memvonis seseorang dia kafir ataupun muslim, ya, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala. Tapi kalau sudah iqamatul hujjah, telah tegak hujahnya, ya, dia mengucapkannya tidak karena paksaan. Sebagaimana ucapan Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, ketika dipaksakan untuk kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia pun mengatakan dia kufur kepada Nabi Muhammad, tetapi wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ya, Allah turunkan dalam surah An-Nahl, hatinya itu tetap di dalam keimanan. Hatinya tetap dalam keimanan karena terpaksa dia mengucapkan kalimat kufur. Dan juga karena dalam keadaan sadar, ketika ada seorang yang dia membawa ontanya dan bersama bekalnya, ketika dia tertidur di padang pasir, maka ontanya sama bekalnya itu hilang, ya, bekalnya dan ontanya hilang. Ketika dia tidur kembali, maka ontanya kembali. Maka dia mengatakan, ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Ini ucapan kufur, tetapi dia mengucapkannya tidak dalam keadaan sadar, min syiddatil farah, ya, karena dalam keadaan senang, begitu senangnya dia kembali, ya, bekal dan kendaraannya, maka dia mengucapkan kalimat kufur. Ini merupakan pembahasan yang panjang berkaitan masalah at-takfir, yaitu kekafiran. Ya, wallahu taala alam. Masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah, mungkin itu yang bisa ana sampaikan. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kemudahan ketika sakaratul maut bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mati dalam keadaan husnul khatimah, diberikan ampunan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.